Oke, baik, di sini saya membuat perintah yang pertama itu, buatkan saya website tani digital, tempat membeli dan menjual hasil tani. Nah, di sini saya membuat hasil bahasa PHP dengan bootstrap yang bagus dan responsif. Gunakan 3 tabel atau lebih. Nah, tabelnya itu ada user yang rule-nya itu pembeli dan penjual. Berikan juga SQL kodenya untuk membuat database. Nah, di sini dia kasih struktur foldernya sama struktur database-nya, Excel database-nya, koneksi database sama dengan tampilan utama, tampilan awalan PHP. Jadi yang pertama kita buat adalah buat folder yang namanya tani digital. Setelah itu kita copy yang namanya SQL code yang struktur copy, kita masuk di PHP My Admin, kita klik SQL. Nah, selanjutnya di sini kita paste kode SQL dari ChatGPT tadi, kita klik go. Kita klik go untuk menjalankan. Ya, mungkin agak sedikit lama. Nah, ini jika sudah jadi seperti ini, dia akan muncul tani digital. Di sini ada produk, transaksi sama user. Dan kalau kita lihat di user itu, di bagian struktur ada role-nya itu adalah pembeli sama penjual. Ya, di sini sudah ada ya adminnya juga. Jadi sudah bagus. Nah, jadi ini admin sudah ada, berarti cukup lengkap. Sebelum itu kita copy yang pertama, code SQL code-nya sudah ada, kita copy. Ya, kita copy indeks PHP-nya ini, kita buat file yang namanya .php. Kita enter. Nah, di sini indeks PHP-nya sudah jadi. Kita copy indeks PHP-nya ini, kita masukkan dalam index.php. Di sini untuk include ini kita ubah jadi koneksi.php. Nah, karena di sini kita sudah pakai include koneksi PHP, maka kita buat koneksi PHP. Koneksi di sini tempat untuk mengkoneksikan untuk PHP. Nah, nama database-nya di sini namanya DB Tani Digital. Nah, ini nih include koneksi PHP-nya ini dipanggilnya di dalam sini. Kita tes, jalankan dulu. Apakah berfungsi? Kita tulis localhost flash tani digital. Iya, tampilannya awalnya sudah lumayan bagus ya, kelihatannya sudah tampilannya sudah. Nah, ini setelah terlihat seperti ini hasilnya jadi baik. Selanjutnya kita buat foldernya yang namanya access CSS. Kita langsung CSS, kita langsung buat file yang namanya CSS. Nah, setelah kita sudah buat, kita copy kode style CSS ini, kita masuk ke kode style CSS ini, kita kembali ke index. Nah, di sini link ref style sheet ref asset CSS style CSS ini kita
style. Tujuannya ini dia panggil style SSS ini tujuannya untuk ke indeks ya. Coba kita lihat perubahannya. Nah, ini ada perubahannya sudah kelihatan ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk navbar ini kita copy, kita blok, kita pindahkan, kemudian kita buat file yang namanya navbar.php. Selanjutnya kita paste di dalamnya, kemudian ini ya, ini navbar. Nah, untuk di dalam indeks ini kita panggil navbar ke dalam indeks. Cara panggilnya itu buka kurung siku, enter 2 kali ke bawah tanda tanya untuk kolom siku. Nah, baru kita panggilnya dengan include petik 1. Nah, kita tulis yang namanya navbar.php, huruf ya, pakai huruf kecil, navbar.php titik koma. Ya, selanjutnya ya, kita lihat ya. Jadi supaya kita buat langsung tombol loadingnya, sebelumnya kita lihat data dummy. Ya, berikan data dummy. Data dummy ini adalah dan data uji coba ke data awalan kita males input satu-satu, jadi kita kasih cobalah untuk supaya data-data ada di dalam, maksudnya begitu. Nah, ini dia sudah kasih distance ya, ini sudah ada di dalam, intinya ada di dalam. Nah, ini kita copy SQL data dummy-nya, kita kembali ke ini, kita klik yang SQL, kemudian di sini kita hapus yang ini, kita masukkan yang data dummy tadi, kita klik. Nah, ini sudah berhasil. Kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, di sini data-datanya sudah ada. Nah, gitu kan. Jadi kita coba saja apakah datanya berhasil atau tidak. Ternyata berhasil. Nah, jika terlihat seperti ini, kita buat, kita copy navbar PHP ini, kita paste di dalamnya, kita minta GPT untuk buatkan menu login, buatkan saya menu login dan alamat menu login, berikan saya form login dan form daftar tahun sebagai kembali dan sebagai 2. Langsung kita enter ya. Iya. Ya, di sini dia berikan struktur koneksi, dia berikan the login PHP sama register.php. Dia juga buat local.php, dashboard.php ya, ini
Kita buat yang pertama itu login.php, login.php, kemudian kita copy kodenya, taruh di login PHP. Nah, ini kita harus pastikan dia itu namanya koneksi.php. Kemudian selanjutnya kita copy yang namanya register.php. Kita copy kodenya. Di sini kita ubah jadi koneksi.php. Kemudian untuk di navbar di sini kita buat untuk login, dia akan mengarah ke login.php. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada menu login. Kita klik, dia akan masuk akun Anda, alamat login. Kalau belum punya akun, dia daftar di sini. Dia akan masuk di menu daftar. Iya, dia akan masuk di sini. Dia akan masuk sebagai daftar pembeli atau penjual. Nah, nomor HP, alamat, sepertinya lengkap, email. Iya. Mantap. Ya, selanjutnya kita copy yang bagian kode PHP yang di bagian login.php, kita paste kembali di sini. Kita pisahkan logingnya berdasarkan role untuk dashboard penjual, dan kalau untuk pembeli akan kembali ke halaman index.php. Ya, setelah kita sudah lihat, tanyakan di AI, kita lihat hasilnya seperti apa. Iya. Ya, kita copy kode PHP-nya, kita ganti di sini. Nah, jika yang login-nya itu role-nya untuk sebagai penjual, maka dia akan arahkan ke role-nya penjual. Jika role-nya PHP, jika role-nya itu PHP, maka dia akan arahkan ke login role PHP. Ya, kemudian di sini dia memberikan dashboard penjual.php, dan ya, di sini kita pakai, tahan dulu, di sini kita pakai dashboard.php, kita copy kodenya, kita masukkan, kemudian dashboard admin.php kita copy kodenya, kita masukkan, kita refresh, kemudian kita coba tes login. Loginnya kita pakai data dummy tadi. Coba terlihat, kita mau login sebagai admin. Admin 123. Nah,
Ya, ini berhasil masuk sebagai admin walaupun masih standar. Ya, kode admin kita keluar, artinya dari tadi sudah berhasil masuk. Logout.php nya tadi ya sempat saya belum copy. Ya, ini logout.php kita copy, kita buat logout.php, kita salin kodenya. Kita coba kita ulang, kita refresh, kita keluar. Nah, berhasil keluar. Nah, sekarang kita perbaharui untuk halaman indeks. Kita copy halaman indeksnya, kita masuk ke JetGPT, kita buat perintahnya seperti ini karena pembeli diarahkan ke halaman indeks utama. Jadi buatkan tombol beli berdasarkan user pembeli yang sudah login. Nah, di sini kan beli sekarang kan tombolnya. Jadi sini tombolnya kan beli sekarang. Nah, kita copy kodenya, kita masukkan ke indeks, kita refresh. Nah, login untuk membeli. Jadi kalau dia belum login maka tidak akan bisa membeli. Jadi coba kita daftar dulu. Kita daftar. Ini ya, kita daftar sebagai pembeli. Coba kita tes dulu daftar, coba kita tes masuk. Kita masuk. Session koneksi. Dia simpan session login. Ya, kita pas karena ada punya waktu ya. Di sini sudah berfungsi. Sekarang untuk di bagian navbar ini kita copy, kita taruh di JetGPT-nya, kita bilang kita minta JetGPT untuk perbaharui kode bagian login untuk jika user sudah login maka akan muncul tombol logout. Jadi kalau dia sudah login, ini jangan muncul tombol login lagi, harus muncul tombol logout atau keluar. Di sini diberikan navbar versi dinamisnya. Nah, kita copy, kita refresh. Nah, ini di sini dia sudah kelihatan sudah berhasil logout. Ini nama akun pembeli, ini nama akun ya pembeli, Marsal. Ini beranda logout. Kalau sudah logout kita kembali, kita refresh. Nah, ini login untuk membeli. Beli sekarang, dia masuk ke beli.php. Nah, sekarang kita minta untuk buatkan beli.php ya. Sekarang buatkan saya kode untuk halaman beli.php.
kita buat yang namanya, ya kita masuk selanjutnya, kita buat yang namanya file baru .php, kita close di sini. Nah, di sini ada nantinya begini, kita klik beli. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Sayur jumlah beli, saya masukkan ya sama pembelinya. Sesuai konfirmasi pembeli, dia akan bawa ke tabel tani digital order. Jadi kita diminta untuk membuat tabel baru yang namanya, ya kita copy SQL code-nya kita. Nah, di sini kita hapus, yang di sininya kita hapus create tabel order untuk kita buat tabel baru. Kita klik go. Nah, sudah berhasil. Kita jalankan ulang, refresh. Nah, pesanan berhasil dibuat. Dia akan bawa ke riwayat pesanan.php. Nah, kita minta sekarang buatkan saya lewat AI, kita buat riwayat pesanan.php. Kita copy riwayat pesan.php ini, kita copy, kita ya kita copy kodenya, kita masukkan ke riwayat pesanan ini, kita refresh ulang. Nah, di sini pesanannya sudah berhasil, statusnya menunggu konfirmasi. Nah, menunggu konfirmasi ini ya dari adminnya, penjual, maksudnya penjual begitu ya. Oke, baik. Jadi untuk logika membelinya ini sudah jadi. Kita hanya buat halaman, ya kita masuk sama AI, minta untuk buatkan halaman untuk .php. Ya, selanjutnya kita harus minta keranjang belanja. Jadi pesanan bisa langsung masuk keranjang pembelanja gitu maksudnya. Ya, produk .php ini kita copy ini untuk buat yang ini berfungsi. Jadi ada fitur carinya, ada produk, fitur cari produknya sudah ada. Coba kita dengan satu ini ya, fitur telur, apakah berfungsi? Coba kita uji coba saja. Telur ayam kampung 10 butir. Oke, fitur pencariannya sudah. Sekarang kita minta buatkan untuk keranjang.
kita copy kode navbarnya, kita minta tambahkan menu ke keranjang dan file baru dan yang bernama .php. Dia mirip seperti riwayat pesanan. Selanjutnya kita jalankan. Kita masukkan kode navbar tadi dan kita buat. Jika pesanannya sudah dibayar, maka riwayatnya akan berpindah ke pesanan PHP. Ya, kita buat yang pertama keranjang.php. Kita copy, kita refresh. Nah, di sini sudah ada keranjang. Di sini kita diminta tani item. Nah, di sini ada tabel yang namanya order items. Kita copy yang bagian SQL kode, kita copy yang bagian kodenya, kita klik, kemudian kita klik kode, kemudian kita klik SQL, kemudian kita masukkan kode baru, kemudian langsung kita jalankan. Error. Ya, error, sepertinya error. Berarti tadi yang saya copy itu belum semuanya saya copy. Coba kita lihat kembali. Mungkin karena saya tidak perhatikan dia punya letak titik komanya. Outline and order. Ya, ini kita coba klik go. Sepertinya masih error. Ya. Nah, ini sudah berhasil. Kita refresh, kita keranjang belanja analis kosong tadi. Ya, coba kita beli produk, kita masuk ke kembalian, kita masuk ke riwayat pesanan.php, pesan panjang diketik. Iya. Oh ya, saya harusnya riwayat keranjang ini pesanannya riwayat PHP. Jadi untuk dari habis dari beli ini dia akan masuk ke ya, habis dari beli ini dia akan masuk ke riwayat ini kita ubah ke keranjang. Kemudian untuk di bagian keranjang.php ini kita pindahkan saja ke bukan keranjang, riwayat pesanan. Kita pindahkan saja ke keranjang, terus kita refresh. Oh ya, sudah jadi keranjangnya di sini. Jadi pas kita beli, untuk konfirmasi pembelian, nah itu tadi sudah dia masuk ke keranjang. Selanjutnya sudah selesai. Sekarang kita buat untuk dashboard penjual. Copy ini. sekarang kita masukkan kode dulu. Sekarang buatkan dashboard untuk membuat konfirmasi pembelian, tambah produk,
produk baru dan hapus serta edit produk. Nah, di sini dashboard penjualnya dia sudah buat. Ya, coba. Coba daftar penjual. Selamat datang, Anda masuk sebagai penjual. Berarti kita lihat kodenya. Ya, sedikit panjangnya. Ya, ada riwayat sedikit panjang karena kita ada tambah produk, tambah produk. Jadi semestinya dia memang membutuhkan konfirmasi dari penjual. Jadi dari GPT kita lanjut, kita refresh. Apakah ini akan error atau volume harga? Ya, harga tidak ada di tabel produk. Coba saya cek kembali. Ya, artinya tidak ada kolom yang nama kolom yang tidak ada kolom yang namanya harga. Tapi sabar, coba saya lihat produk. Oh, dia penulisan hurufnya sedikit salah. Nama, harga, deskripsi. Oke, di sini dijalankan. Yang masalahnya itu kode item. Ini sekarang ya coba saya jalankan, sudah berhasil. Ya, di sini ada tambah produk, harganya, gambar produknya. Kalau kita lihat di tabel produk, oh ya, ini tabel produknya itu ada seperti ini. Di sini hanya ada nama produk, harga, tambah deskripsi. Untuk bagian tambah produk, sesuaikan form tambahnya dengan kolom tabel. Titik 2, ada yang namanya ada stok. Karena di sini tidak ada stok, maka harus ada stok. Jadi kita beli harus ada stok yang artinya ada gitu, tidak sampai kosong. Oke, sudah. Kita ganti bagian ini, kita ya tambah produk ini sampai di sini. Iya, benar dengan ini kode baru. Kita ganti khusus nama produk.
ya, saya coba, mungkin belum copy benar. Di sini sudah ada stok ya. Baik, untuk foto nih dia simpan di gambar ya, langsung di gambar saja, dia simpan, lebih bagus di gambar saja, dan fotonya akan disimpan yang namanya folder yang namanya gambar. Kemudian form tambahnya ya, yang sebelumnya ini gantinya dengan ini. Coba kita lihat form tambahnya, form ini sampai di form ini ya, coba kita cek. Nah, di sini sudah ada stok, nama, harga, stok, gambar, deskripsi produk. Pesanan masuk ya, coba kita tambah produk duluan ya. Contoh, nama produk apel lah, harga satu apelnya 10.000, 10 ya, 1, 2, 3. Stoknya kita disediakan 50. Gambar oke, kita deskripsinya gambar berkualitas. Kita klik tambah produk. Nah, di sini sudah masuk. Coba kita lihat di bagian daftar produk Anda. Daftar produk Anda. Nah, di sini coba kita cek. Nah, di sini kita ganti menjadi gambar. Kita refresh. Nah, sudah berhasil. Kenapa jadi dua ya? Mungkin karena tadi ada kita copy ya. Oke, baik, coba kita pas klik edit, pas 10.000 rupiah. Nah, dia tambah di sini, ditambah tombol rupiah, berarti sudah bagus. Nah, ya, kita edit apel 1 ya, 1 tadi kan 10.000. Coba kita tes lookout dan tes pembelinya, apakah produknya ada ya. P1 nya sudah ada. Kita buat yang satunya di bagian indeks. Di sini kita ganti dengan gambar. Kita refresh. Nah, kita lihat ya, sudah ada nih ini. Kalau kita klik beli sekarang, dia masuk di beli.php. Kita ya sesuaikan lagi di bagian yang ini, di mix ini kita masukkan jadi gambar. Refresh. Nah, sudah muncul. Nah, ini untuk sudah jadi di bagian bodinya. Kemudian habis itu jumlah belinya 10.000. Kita beli 2, kita konfirmasi pembelian. Nah, totalnya 20.000 karena satu apel tadi kan kita setel satu apel tadi kan 10.000. Nah, di bagian sekarang kita lihat di bagian keranjang, kita sesuaikan lagi di bagian jadi di gambar. Saya belum buatkan ke folder gambar. Refresh ya, ini sudah jadi. Memang statusnya belum konfirmasi. Kita konfirmasinya sebagai penjual apel ini. Pesanan masuknya belum ada. Coba kita cek di bagian pesanan masuk ini. Kita copy, kita masukkan ke ChatGPT, kemudian kita tanyakan pada kode pesanan masuk
kode pesanan masuk di atas, tampilkan konfirmasi pesanan sesuai user membeli produknya, penjual siapa, berdasarkan ID. Setelah itu buatkan aksi konfirmasinya. Iya. Ini kenapa dia buat semua? Letakkan pastikan penjualnya akan masuk. Aksikan konfirmasi pesanan. Belum ada. Kita copy yang aksi konfirmasi pesanan ini, kita taruh di bagian di bawah lodging. Kemudian kita ambil produk yang berisi produk pesanan itu. Berarti untuk konfirmasinya ini kita pindahkan dekat dengan yang di atas tadi. Coba kita ulang. Ya. Oke. Lokal, harga, aksi. Ini aksinya sampai di sini. Konfirmasi sampai di sini. Volume harga adalah harga tidak ada. Dia harus pakai ini, dia harus berdasarkan pesanan. Coba kita lihat order item, user ID. Oh yes, order item, hanya ininya yang tidak ada harga. Tidak ada harga di order item. Ya, dari sini sampai sini. Ya. Ini sepertinya berhasil, tapi produknya belum masuk. Coba kita lihat di order. Oh ya, ini statusnya menunggu. Tabel order. Data pembeliannya ternyata disimpan di tabel order.
Di sini dia ada simpan. Coba kita cek. Ya, di sini ya AI juga pakai waktu, jadi coba kita jalankan ulang. Variabel produk 152 kita kembali. Ya, saya belum copy bagian daftar produk sampai di pesanan masuk. Pesanan masuk kita ganti pesanan masuk. Kita refresh. Nah, ini sudah masuk aksinya. Ini bagian aksi mana? Coba status pending, di menunggu konfirmasi. Saya tidak memiliki untuk bagian status dikirim pending. Saya tidak menggunakan status pending dikirim DLL. Tolong buatkan aksi biasa saja dari menunggu aksi konfirmasi dari SQL. Iya, di sini kita copy kodenya, kita paste ulang, kita jalankan. Nah, kita oke. Statusnya menunggu konfirmasi, kita klik setujui, dia akan bawa ke karena statusnya sudah dirubah jadi dikirim. Jadi kita akan lihat bagian indeks. Bagian indeks itu, oh ya, kita login dulu. Kita lihat di keranjang. Nah, statusnya dikirim, mantap. Iya, sudah oke. Berhasil ya. Jadi sudah berhasil. Sekarang kita buat untuk
admin. Untuk sekarang kita buat untuk admin ya, buat kita masuk ke AI lagi, buatkan saya untuk admin. Untuk disesuaikan tanda keamanan ya, coba kita lihat admin ini tugasnya seperti apa. Karena sistem ini antara pembeli dan penjual saja, makanya admin ini saya penasaran tugasnya seperti apa. Ya, kita ke AI lain, kita minta buatkan intinya logikanya harus admin sistem bukan admin pembeli. Jadi mungkin lewat admin ini artinya semuanya diatur. Jadi kalau tidak melalui sistem pasti ditolak. Ya, baik. Selanjutnya admin ya, kita daftar dulu baru kita ubah langsung di sini. User di mana ya? Ini kita ubah dia menjadi ya, sudah jadi admin, kita login. Selamat datang admin, Anda masuk di admin kami kelola pesanan. Wah, luar biasa. User.php, kita copy kodenya, kita bawa, kita masukkan, kemudian untuk ya ini produk lagi, produk 1, karena kan tadi produknya sudah ada, jadi ini kita pakai produk 1 supaya dia jalan, jangan ada duplikat. Jadi untuk di adminnya kita pakai produk 1. Habis itu nah ini kita baru sampai di riwayat pesanan. Copy card, kita masukkan, kita refresh, kita lihat produk. Nah, ini tidak sesuaikan dengan gambar. Kita kembali ke admin dashboard. Admin dashboard admin ya, kita masuk ke riwayat pesanan, tombol kembalinya ini dia akan mengarah ke dashboard admin untuk produk 1. Pas diklik tombol kembali dia akan mengarahkan ke admin. Setelah itu data user, pas dia klik tombol kembali tetap refresh ulang. Ya, lihat pesanan.
Ya, di sini dia bisa lihat pesanan ke pengguna, bisa lihat pengguna, lihat produk, dia juga bisa lihat produk-produk yang ada. Ternyata admin juga bisa lihat menjual produk, berarti admin serba bisa nih. Berarti di sini kita sesuaikan saja di bagian produk 1 ini gambar. Nah, ini sudah kita hapusnya ini dibawa ke ya, coba kita pas dia hapus harus dia bawa ke produk 1. Ini harusnya ke gambar. Kenapa dia harus bawa ke gambar? Supaya dia simpan foldernya di gambar. Jadi oke, untuk sistemnya sudah. Oke, untuk di bagian login ini kita copy kita AI buatkan saya tombol untuk benar ke halaman indeks PHP. Dia copy, kita copy, kemudian kita taruh bagian sini. Ya, kita refresh, kembali ke beranda, login daftar di sini. Ya, di sini ada tombol kembali. Kita login. Kita kembali ke beranda. Baik, untuk yang lain tadi ini kan coba saja, sedangkan ini kan data asli saja, data asli. Jadi data dummy. Jadi di sini sudah oke. Dari tampilan awalnya, login untuk membeli. Nah, di sini bisa beli, jumlah yang mau dibeli, konfirmasi beli. Nah, di sini menurut konfirmasi, habis itu kalau kita login sebagai penjual, di sini kita bisa setujui pembelian tadi. Nah, terus ke kirim, terus bisa tambah produk baru, kemudian kita bisa login sebagai admin. Nah, di sini bisa kelola produk, kelola pesanan juga, tambah kelola pengguna. Jadi untuk sistem tani digital tempat menjual hasil tani sudah selesai. Oke. Baik, terima kasih. Itu sedikit yang bisa saya berikan untuk semua, kiranya dapat bermanfaat. Selamat sore.